Yo, 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 what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemas. Masih seperti biasa, hari ini kita akan mereview kegiatannya. Kita masih di bengkel, dan akan selalu di bengkel. Hari ini atau siang ini kita akan mereview Honda Scoopy yang terbaru. Ini penyakitnya begini, Mas. Scoopyku ini kok rasanya kalau kecepatan di atas 80 itu sudah mentok mas gitu kan. Jadi kalau bawa jalan dibawa lari kenceng ini cuma 80 mentok mas gitu kan. Padahal motornya masih bagus loh mas, rasanya ini masih terawat banget gitu kan. Kayak sebagian gardan itu kayak fanbel baru, kayak ruler baru, rasanya nggak masalah mas yang lain gitu kan. Tapi kok kondisi normal kok cuma 80 mentok gitu ya, apa nih yo mas gitu kan. Loh, terus akhirnya kita tanya, ada berbet-berbet atau apa nggak mas? Enggak mas gitu kan, kita cek semua juga nggak masalahin. Oh ya wes, kita cek dulu mas ya gitu kan. Oke. Setelah kita jelaskan, setelah kita cek sama orangnya, kita cek satu-satu aja mas ya. Oh iya monggo kan. Akhirnya kita cek, kita temui gini, kata orangnya fanbelnya baru. Oke, memang benar fanbelnya baru. Habis itu kita cek rulernya baru. Benar. Ini terjadi masalah satu. Sudah ketemu penyakitnya, yaitu kipasnya. Ini seharusnya kan gini sistem kerjanya. Fanbel ini kalau digas dia akan naik ke, nah ini lempengan, dalam arti bahasa enaknya ini tutup kipas sama perumahan ruler ya. Perumahan ruler ini kan dindingnya berbentuk eh, seharusnya seharusnya normalnya standar pabrik ini dia cekung. Nah, kanan kiri cekung, dia berbentuk sudut. Nah, itu standarnya pabrik ya. Tapi yang terjadi di sini ini terjadi kayak gelembung di tengah. Dalam arti begini, di saat fanbel digas, di saat motor digas, fanbel dia akan naik. Sehubung dengan perumahan ruler dia akan ngembang. Fanbel akan naik mengikuti irama gas yang tinggi, naik turunnya gas ini akan mengikuti irama. Fanbel akan naik turun mengikuti atau menempel di dinding perumahan ruler sama tutup kipas. Nah, seharusnya dari kecepatan 0 naik sampai kecepatan di atas 100, dia fanbelnya akan naik terus berirama dengan tarikan gas. Nah, berhubung perumahan fanbel sama tutup kipas ini sudah gelembung, dalam arti termakan, kondisinya sudah enggak bersudut lagi. Jadi disinilah penyakitnya. Di saat sesuai kata masnya, kok katanya dia bilang masnya itu kecepatannya cuma 80 ke atas itu sudah nggak bisa gitu kan, sudah kayak mentok gitu mas. Nanti diturun lagi, diangkat lagi, paling mentok 80 sedikit, nanti sudah mentok mas gitu kan. Nah, setelah kita amati, setelah kita teliti bahwa sistem dari fanbel ini nggak bisa naik setelah kita gas tadi gitu. Setelah digas dengan irama kencang, ini fanbel ini terhenti di bagian gelembungnya perumahan ruler ini atau dindingnya yang berbentuk cekung ini gitu kan. Jadi solusinya ini kan kita sudah temukan nih penyakitnya di sini. Nah, solusinya ada dua. Nomor satu, perumahan ruler yang berbentuk cekung ini, depan belakang sama kipasnya ini harus diganti. Dua-duanya harus diganti untuk memudahkan sistem kerja fanbel ini naik turunnya cepat. Itu pertama. Kalau sekiranya dananya minim atau sekiranya dananya kurang cukup, kita sarankan untuk mengakali. Pertama, kalau mengakali ini biasanya biayanya sedikit. Nah, contoh nanti dibubutkan ke tukang bubut bisa, atau di gerinda atau di amplas sendiri bisa. Biasanya untuk
mengakali seperti ini agar biayanya murah, ini kita akali dulu pakai ini apa namanya, amplas gitu kan. Cuman kita nanya orangnya dulu, apakah ini diakali aja atau diganti gitu kan. Kalau masnya mau suruh ganti ya oke, kita ngikutin masnya ganti. Intinya penyakitnya di sini ya. Masalah ganti atau enggak ini tergantung budgetnya sama orang masnya yang punya motor. Oke. Jadi kita konsultasi sama orangnya dulu, apakah ini diganti atau diakali. Kalau diakali cukup diamplas ya, pakai bor. Nanti kita review caranya bagaimana menghaluskan posisi perumahan roller ini agar bisa kembali normal. Paling tidak bertahan untuk sekian lama. Tapi kalau masnya misalnya ganti ya kita ganti gitu, tergantung sama orangnya. Kita konsultasi sama orangnya dulu. Kita sebagai bengkel kita harus benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik. Kita harus benar-benar memberikan pilihan, dalam arti apakah ini motor ini mau diganti atau diakali. Kalau diganti misalnya biayanya sekian, awetnya sekian lama. Kalau misalnya diakali biayanya murah, kekuatannya sekian lama misalnya gitu. Kita harus bisa menjelaskan seperti itu. Wong kita seorang bengkel, wong kita seorang teknik, kita itu harus benar-benar bisa menganalisa suatu penyakit, bahwa ini kalau diakali kayak gini mas, kalau diganti kayak gini mas. Itu harus bisa gitu kan. Tuntutan seorang mekanik itu harus bisa seperti itu. Nah kita sudah pastikan, kita sudah konsultasi sama masnya, katanya suruh ganti. Ya oke, kita ganti. Kita pakai partnya lain ori ya, maksudnya kita pakai cari yang harga miring sesuai pesanan masnya yang punya motor, bahwa dikondisikan sama budgetnya. Tapi merek ini cukup lumayan bagus untuk kita sering pakai tiap hari. Plesetan dari orisinilnya ini kita pakai merek ini udah cukup lumayan bagus. Ini kita pakai merek-merek yang partnya bisa diabaikan. Nah ini kan bedanya seperti ini ya. Bedanya kalau dari segi kualitas ini tetap menang yang orisinilnya. Cuman ini memang beda merek, cuman kualitasnya juga lumayan. Kita pakai Milconi. Nah ini coba dibandingkan kerataan dari permukaan ini memang. Nah ini kondisi standarnya seperti ini, dia lurus. Dalam arti lurus itu nggak ada gelembung yang bikin fan belt itu terhenti di tengah. Nah kita sudah konsultasi sama masnya bahwa diganti semua kedua-duanya, antara perumahan roller sama kipasnya, penutup kipasnya. Jadi dua-duanya diganti, cuman sesuai budget, disesuaikan budgetnya. Nggak harus orisinil, nggak masalah gitu kan, yang penting diganti dulu gitu kan. Oke, kita ikuti masnya. Kalau mau diganti ya oke, kita ganti dua-duanya ya. Sudah kesepakatan sama masnya yang punya motor bahwa ini suruh ganti sesuai budgetnya, nggak asli nggak masalah, yang penting diganti untuk sekian lama atau sementara waktu gitu kan. Ini sebenarnya begini, kalau misalnya budgetnya memang nggak cukup atau belum ada, ini ya kita sarankan untuk diakali aja gitu kan. Biasanya gitu, kita pakai amplas, pakai bor gitu kan. Cuman memang waktunya agak lama, jadi nggak boleh terburu-buru. Intinya seperti itu. Kalau mau agak biaya sedikit bisa dibubutkan di lebih cepat lagi, biasanya di tukang bubut. Cuman ya biayanya pasti beda gitu kan. Oke, sampai di sini sudah bisa memahami ya, sudah bisa paham ya tentang bagaimana cara mengakali atau menyervis bagian rumah roller atau CVT yang sekiranya kecepatannya nggak bisa naik kurang lebih di bawah 100 atau sekitar 80, itu sudah mentok. Bisa dicek bagian fan belnya, ruang fan bel atau CVT. Ini kemungkinan terjadi hal yang sama, yaitu
perumahan ruler atau tutup kipasnya ini terjadi cekung atau enggak rata, jadi yang akan mengakibatkan fan belt itu enggak bisa bergerak naik turun secara bebas. Karena kerjanya standar fan belt ini kan seharusnya naik turun bebas ya sampai mentok. Tapi kalau terhalang oleh gelembung atau lengkong atau cekungan tadi, yang bisa dibilang perumahan ruler sudah nggak rata, akhirnya akan menahan fan belt nggak bisa naik lagi, alhasil nggak bisa mengikuti irama gas, jadi akan menghambat, seakan-akan gas ini mentok di situ gitu kan. Padahal yang bermasalah itu di bagian rumah ruler sama kipas. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mengikuti video ini, mengikuti atau nyimak selalu video ini, dan kita intinya share pengalaman kepada master mekanik, kepada senior kita minta izin sekiranya ada yang nggak cocok, mohon maaf, dan disarankan untuk, atau kita minta saran dan kritik. Mudah-mudahan channel Dinda Gemes yang berkecimpung di dunia perbengkelan mudah-mudahan akan selalu update status yang terbaru dalam dunia perbengkelan. Oke, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua, bisa saling bertukar pengalaman sesama mekanik, saling bermanfaat ilmu-ilmu ini untuk yang punya motor matic di rumah. Oke, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan kita semua selalu dilancarkan. Thank you.